Semua transaksi mengandung unsur riba, jadi tidak dibolehkan sama sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur, dan teman-teman yang mau bahas atau baca masalah riba, baca Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 275 sampai 281 atau 282. Tapi kita ambil saksi bahasan 275-nya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Man ja'ahu mau'izatun min rabbih wa fantaha falahu ma salafa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu disebabkan karena mereka berkata sungguhnya jual beli sama dengan riba. Sebagian ulama tafsir mengatakan, kenapa Allah mengatakan orang yang makan riba ini berdiri seperti orang kerasukan syaitan atau gila? Karena umumnya kata ulama, orang kalau terlilit riba dia sulit melepaskan diri dan akhirnya stres, sepertilah orang gila, ya. Jadi kalau sudah terlilit repot, dia sudah beli rumah, dia sudah beli mobil, dinikmati berapa saat, uang sudah banyak dikeluarkan, ternyata kena bunga dan tidak bisa dibayar, disita. Nah ini akhirnya membuat stres, dan ini tidak boleh dalam Islam. Saya sudah tekankan ikhwas dan akhwat sekalian rahiman rahimakumullah, Islam subhanallah sangat adil dan tidak terpisah satu komponen kegiatan dengan kegiatan yang lain. Misalnya perekonomian tidak bisa lepas dengan sosial, tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas dengan bagaimana kita transaksi tapi tidak menyakiti hati orang, tidak menipu dia, tidak mengambil haknya, itu tidak bisa lepas. Dan ini tidak ada dalam jenis ekonomi yang lainnya, tidak bisa lepas. Bahkan seringkali kita dianjurkan dalam Islam untuk berbagi, bersedekah. Ada orang miskin datang, kita punya restoran, makankan gratis. Tidak selamanya kita berpikir ekonomi saja, jadi ada unsur sosial di situ. Ini sudah pernah saya titik beratkan masalah itu. Jadi memang Islam datang dengan penuh keadilan dan semua yang bisa mendatangkan kerugian dari salah satu pihak, apalagi kalau sampai dua pihak atau tidak ada kejelasan, maka semua itu tidak dibolehkan. Ya. Jadi Allah SWT mengatakan itu semua karena mereka berkata jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba setelah mengetahui hukum, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi tidak boleh sama sekali. Di sini kenapa Allah SWT hubungkan antara riba dengan transaksi jual beli? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita terjun ke sektor real lah, seperti real. Ini produknya, periksa, uangnya mana, dibayar, selesai. Transaksi jual beli, gitu kan? Seperti itulah. Kalau riba tidak ada seperti itu. Pinjam ini, kembalikan lebih. Ya. Maka mereka anggap itu juga transaksi jual beli kok. Nggak bisa. Islam membedakan mana utang piutang, mana transaksi jual beli. Kalau utang piutang ini murni jasa mencari pahala. Antum kalau utangkan orang lupakan untuk ambil keuntungan dari situ, nggak boleh. Ini 1 juta kembali 1.100.000 riba, haram, nggak boleh sama sekali. Dan kata Nabi SAW hadis yang masyhur riwayat Imam Ahmad, dirham riba ya'kulur rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zinyah. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu bahwasanya itu riba, maka itu lebih berat daripada 36 kali ya, berzina. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan juga hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, riba itu 73 pintu, yang paling rendahnya seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri, dan yang paling tinggi seperti seseorang itu atau setara dengan seseorang mencoreng kehormatan seorang muslim. Dan ini tentu cukup banyak sekali ya dalil-dalil berhubungan dengan masalah riba ini. Di antaranya hadis ya, yang Nabi SAW mengatakan, tadi itu hadis yang saya sebutkan itu riwayat Ibnu Majah ya. Juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semua sama. Hadis riwayat Imam Muslim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم